Awalnya hanya sentuhan biasa, akhirnya jadi hubungan gelap. Banyak hubungan terlarang tidak pernah direncanakan sejak awal. Tidak ada niat, tidak ada janji, bahkan tidak ada ketertarikan yang jelas. Namun semuanya sering dimulai dari satu hal yang dianggap sepele. Sentuhan kecil yang dibiarkan berulang dan perlahan mengubah batas yang semula tegas. Di kehidupan sehari-hari, sentuhan adalah bagian dari interaksi manusia yang wajar. Jabat tangan, tepukan ringan, dan sentuhan singkat sering terjadi tanpa maksud tertentu. Masalah muncul ketika sentuhan itu terus berulang dalam konteks emosional yang semakin dekat. Psikolog hubungan menjelaskan bahwa perselingkuhan jarang dimulai dari keinginan fisik semata. Ia lebih sering berawal dari kedekatan emosional yang tidak dijaga batasnya. Ketika sentuhan menjadi bahasa kenyamanan, disitulah hubungan bisa bergeser tanpa disadari. Pertama, sentuhan yang awalnya netral, tapi terus diulang. Sentuhan yang pertama kali terjadi sering terasa biasa saja. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada pikiran macam-macam, dan tidak ada niat melanggar batas. Namun, pengulangan membuat otak mulai menganggap sentuhan itu sebagai sesuatu yang normal dan aman. Menurut psikolog sosial, otak manusia sangat cepat beradaptasi dengan stimulus yang berulang. Ketika sentuhan terus terjadi, rasa canggung perlahan menghilang. Di titik ini, batas personal mulai bergeser tanpa disadari. Masalahnya, pergeseran ini jarang disadari secara sadar. Orang merasa tidak melakukan apa-apa, padahal jarak emosional sudah semakin dekat. Dari sinilah hubungan mulai keluar jalur. Kedua, sentuhan yang dibarengi curhat emosional. Sentuhan menjadi jauh lebih bermakna ketika disertai cerita pribadi. Saat seseorang berbagi keluh kesah, sentuhan kecil bisa terasa menenangkan dan menguatkan. Kombinasi ini menciptakan ikatan emosional yang kuat. Pakar hubungan menyebut kondisi ini sebagai emotional bonding. Sentuhan memperkuat rasa dipahami dan diterima, terutama ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi di rumah. Tanpa sadar, figur luar menjadi tempat pelarian. Jika situasi ini dibiarkan, hubungan perlahan bergeser dari sekadar teman menjadi tempat bergantung. Disinilah risiko hubungan gelap mulai terbentuk meski belum ada tindakan ekstrim. Ketiga, sentuhan yang tidak lagi disadari sebagai pelanggaran. Pada tahap ini, sentuhan sudah tidak lagi terasa aneh. Bahkan jika dilakukan di ruang publik, pelaku merasa tidak bersalah karena sudah terbiasa. Normalisasi inilah yang membuat batas semakin kabur. Psikolog menjelaskan bahwa ketika pelanggaran kecil tidak diberi rem, otak akan menganggapnya wajar. Rasa bersalah menurun sementara rasa nyaman meningkat. Inilah jebakan psikologis yang sering terjadi. Tanpa disadari, hubungan sudah melampaui batas etika. Yang tersisa hanyalah pembenaran diri, seperti merasa tidak ada yang tahu atau tidak ada yang dirugikan. Keempat, sentuhan yang menjadi sumber rindu. Ketika sentuhan tidak terjadi,
muncul rasa kehilangan. Seseorang mulai menunggu momen bertemu, berharap ada interaksi fisik kecil yang dulu dianggap biasa. Rindu ini adalah sinyal bahaya yang sering diabaikan. Menurut pakar relasi, rindu yang muncul bukan soal fisik semata. Ia adalah tanda bahwa otak sudah mengaitkan kenyamanan emosional dengan orang tersebut. Ini adalah alarm awal perselingkuhan. Di fase ini, hubungan gelap bisa muncul tanpa disadari. Tidak ada deklarasi, tidak ada status, tetapi keterikatan sudah terbentuk dengan kuat. Kelima, sentuhan yang akhirnya membuka pintu lebih jauh. Saat batas sudah runtuh, sentuhan tidak lagi terasa cukup. Ada dorongan untuk lebih dekat, lebih lama dan lebih intens. Semua ini terjadi secara bertahap, bukan tiba-tiba. Psikolog hubungan menegaskan bahwa hampir semua hubungan terlarang mengikuti pola ini. Dimulai dari gestur kecil, dilanjutkan pembiasaan, lalu berkembang menjadi keterikatan. Tidak ada satu momen tunggal, melainkan akumulasi. Di titik ini banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah terlanjur jauh. Penyesalan sering datang terlambat, sementara dampaknya bisa menghancurkan banyak pihak. Hubungan gelap jarang dimulai dari niat jahat. Ia sering tumbuh dari kelalaian menjaga batas kecil yang dianggap tidak penting. Sentuhan biasa bisa menjadi pintu besar jika tidak disadari sejak awal. Kesadaran adalah kunci utama. Menjaga jarak bukan berarti dingin, tetapi bentuk tanggung jawab emosional, terutama ketika status dan komitmen sudah jelas. Hubungan yang sehat dibangun dari batas yang dihormati, bukan dari kenyamanan sesaat. Kedewasaan sejati terlihat dari kemampuan berhenti sebelum semuanya terlambat. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap pantau channel YouTube kami. Dah.